Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 21040010018. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5A. Di sini saya ingin membahas tentang permasalahan ekonomi dan politik di negara Singapura. Jadi pertama-tama di sini saya ingin membahas tentang masalah perekonomian yang ada di negara Singapura. Ekonomi Singapura tumbuh 3,8% pada tahun 2022, melambat tajam dari pertumbuhan 7,6% pada tahun sebelumnya. Adapun anjloknya pertumbuhan ekonomi tersebut sudah diperkirakan sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan hanya akan mencapai 3,5% berdasarkan data yang dirilis Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura. Ekonomi Singapura tumbuh 2,2% secara tahunan, melambat dari pertumbuhan 4,2% tahunan pada kuartal sebelumnya. Perlambatan kuartal keempat terjadi akibat kontraksi 3% tahunan dari sektor manufaktur utama. Ini merupakan pembalikan dari pertumbuhan 1,4% per tahunan pada kuartal sebelumnya. MTI mengatakan output menyusut di klaster manufaktur elektronik, bahan kimia, dan biomedis, dan manufaktur umum. Nah, sektor konstruksi tumbuh sebesar 10,4% pada kuartal keempat, meningkat dari pertumbuhan 7,8% pada kuartal sebelumnya karena output konstruksi sektor publik dan swasta terus pulih. Di antara sektor jasa, perdagangan, grosir dan eceran serta transportasi dan penyimpanan secara kolektif tumbuh 2,3% pada kuartal keempat, lebih lambat dari pertumbuhan 5,7% pada kuartal sebelumnya. Secara bersama-sama, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, dan sektor jasa profesional meningkat sebesar 2,9% pada kuartal keempat. Setelah ekspansi 2,6% pada kuartal sebelumnya, layanan akomodasi dan makanan serta real estate, layanan administrasi dan dukungan secara kolektif tumbuh 8,2%, melanjutkan pertumbuhan 9,3% di kuartal ketiga. Perekonomian Singapura menunjukkan tingkat pertumbuhan PDB Singapura pada kuartal pertama tahun 2023 menunjukkan peningkatan positif marginal sebesar 0,4% per tahunan pada kuartal pertama tahun 2023. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 0,4% kuartal ke kuartal, momentum pertumbuhan ekonomi telah melambat secara signifikan karena kontraksi output manufaktur yang turun sebesar 4,8% tahunan dan sebesar 5,6% tahunan pada kuartal pertama tahun 2023. Secara jasa juga menunjukkan pertumbuhan yang melemah sebesar 0,5% tahunan dan 2,0% tahunan pada kuartal pertama tahun 2023, berkontribusi terhadap lemahnya hasil PDB. Namun penghapusan terhadap banyak pembatasan terkait COVID-19 sejak April 2022 mendukung pertumbuhan yang tinggi di segmen akomodasi dan tumbuh sebesar 21,9% tahunan. Pada kuartal pertama tahun 2023 dibantu oleh kembalinya kunjungan pariwisata internasional, kedatangan pengunjung internasional meningkat menjadi 1,13 juta pada bulan April 2023 yang merupakan rekor tertinggi para pasca pandemi, dibantu oleh kuatnya arus masuk pariwisata dari negara-negara lainnya, terutama Indonesia, Malaysia, India, dan Australia. Nah, di sini selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang situasi atau masalah politik di Singapura. Nah, November 2023, situasi politik Singapura ditandai dengan diumumkannya rencana perdana Menteri Lee Hsien Loong untuk mundur dari jabatan dan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, Lawrence Wong, pada akhir tahun depan. Transisi ini dimaksudkan agar Wong dapat memenangkan pemilu nasional berikutnya dan membawa Singapura maju. Wong yang dikenal karena perannya dalam mengordinasikan perjuangan Singapura melawan COVID-19 diperkirakan akan menjadi pemimpin keempat Singapura sejak kemerdekaannya pada tahun 1965. Selain itu,
Pemilihan presiden baru-baru ini pada bulan September 2023 menarik perhatian karena ketiga kandidat bersaing untuk mendapatkan posisi yang sebagian besar bersifat seremonial. Pemilu tersebut dinilai sebagai indikator dukungan terhadap partai penguasa atau yang disingkat dengan PAP atau Partai Aksi Rakyat. Jelang pemilu 2025 selain itu terdapat diskusi di antara calon presiden mengenal kebijakan imigrasi. Salah satu kandidat menyatakan keterbukaannya dalam menerima imigran di Singapura dan memberikan mereka kewarganegaraan. Nah, perkembangan ini menunjukkan adanya transisi politik yang signifikan di Singapura dengan pergantian kepemimpinan yang akan datang dan pemilihan presiden baru-baru ini yang membentuk lanskap politik negara Singapura.